Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitriani dari kelas 10 kelas 1. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi puisi. Yang pertama ada pengertian. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memiliki struktur batin dan fisik khas penyair. Pemikiran penyair dituliskan dengan menggunakan beragam pemilihan kata yang indah sehingga dapat memikat para pembaca. Adapun jenis-jenis puisi, yaitu yang pertama puisi lama. Jenis-jenis puisi lama berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Puisi lama yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Pantun merupakan jenis puisi lama yang bersajak AB-AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. Sedangkan talibun terdiri dari 4 baris dan selalu genap. Syair memiliki 4 bait dan bersajak AAAA serta isinya mengisahkan suatu hal. Dan gurindam merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab sedangkan baris kedua berupa akibat. Lanjut yang jenis-jenisnya yaitu yang kedua puisi modern. Puisi modern bisa disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Jenis puisi modern yaitu puisi naratif merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi 3 yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Lanjut ada ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. Yang kedua, penggunaan diksi lebih memerhatikan rima serta persajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. Yang keempat, ada pengungkapan alur, tokoh, dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. Yang kelima, ada penggunaan diksi majas cukup banyak. Ada ciri-ciri puisi lama, yaitu gaya bahasa yang digunakan cenderung klais atau statis. Yang kedua, umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu yang satu ke individu lainnya. Yang ketiga, terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Yang keempat, penulis cenderung tidak diketahui atau bisa disebut dengan istilah anonim. Adapun ciri-ciri puisi modern. Yang pertama, gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis atau bisa dibilang tidak ada acuannya sehingga berubah-ubah. Yang kedua, umumnya puisi terdiri dari 2-4 baris dalam satu bait dan tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. Yang ketiga, biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam diri penulis itu sendiri. Yang keempat, dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau gatra. Adapun unsur batin dari puisi, yaitu ada 4, yaitu 1 rasa, 2 tema, 3 amanat, dan 4 nada. Unsur fisik dari puisi ada 6, yaitu yang pertama gaya bahasa, diksi, tipografi, rima, kata konkret, dan imaji. Cara menyampaikan puisi. Yang pertama, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah suatu cara menyampaikan puisi yang menggunakan lisan, tetapi dalam penyampaiannya dilakukan dengan penuh perasaan, penjiwaan, dan penghayatan. Serta ketika membacanya, kamu tidak perlu membawa teks puisi atau bisa dibilang sudah hafal isi puisi tersebut. Yang kedua, pertunjukan puisi. Pada umumnya, pertunjukan puisi berupa dramatisasi puisi. Dramatisasi puisi merupakan isi teks puisi yang dibuat ke dalam bentuk drama. Yang ketiga, membacakan puisi. Membacakan puisi merupakan penyampaian puisi yang dilakukan melalui lisan dan biasanya ketika membacanya, teks puisi akan dibawa ke atas pentas. Yang terakhir ada cara menulis puisi. Tahap pertama yaitu membuat kerangka puisi. Dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis, kemudian perhatikan unsur puisi. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka irama, rima, sajak harus ditentukan terlebih dahulu agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca puisi. Tahap kedua, menentukan judul. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emoji yang ingin disampaikan melalui puisi. Tahap 3, dalam proses membuat puisi, penggunaan diksi tidak perlu terlalu sulit. Cukup memulai dengan kata-kata yang familiar.
Dengan begitu, pembaca akan mulai terbiasa untuk membuat ragam puisi lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.